Haleluya, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang kuasa dan budaya kerajaan Allah. Masih ingat ilustrasi tentang eklesia? Eklesia adalah sekelompok orang-orang yang dipanggil keluar dari kerajaan gelap, ya, untuk menjadi partnernya Kristus dalam pemerintahannya Dia, ya, untuk saudaraku, ya, memutuskan ekspansi kerajaannya. Itulah eklesia. Jadi kita, saudaraku, memerintah bersama dengan Kristus. Ya, kita membuat keputusan, saudaraku, untuk ekspansi kerajaan Allah. Ya, nah, masih ingat kemudian eklesia setelah menaklukkan musuhnya, saudara, eklesia membangun, saudaraku, ya, komunitas-komunitas kerajaan di saudaraku, di tempat yang sudah ditaklukkan itu. Nah, saudara, jadi saya ulangi lagi, saudara, jadi kita adalah eklesia yang pertama, saudara, kita diutus untuk mengalahkan pintu gerbang alam maut, pintu gerbang kerajaan kegelapan. Ya, dengan cara apa, saudara? Ya, kita menghancurkan, ya, kuasa kegelapan di tempat itu. Maka kerajaan Allah datang ke tempat itu. Ya, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 katakan apa, saudara? Ya, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, kalau kita mau, ya, Kristus hadir, ya, saudara, kerajaan Allah hadir di kota kita, kita usir setan, saudara. Ya, kita hancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Ya, jadi saudaraku, itu tugasnya eklesia. Ya, kita datang ke domain-domain kehidupan, area-area kehidupan, ya, di kota kita, saudara. Nah, di situ kita, saudaraku, berperang, melakukan peperangan rohani, saudara. Ya, untuk apa, saudara? Menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, saudara, kerajaan kegelapan itu memerintah dengan apa, saudaraku? Dosa, kuasa kegelapan, ya, mengikat orang dengan berbagai macam ikatan, adiksi, ya, saudara, menghancurkan, ya, orang-orang dengan sistem dunia yang jahat, saudara. Ya, kuasa kegelapan, saudara, mengikat orang supaya mereka, saudaraku, jauh dari Allah, supaya mereka tidak melihat Injil kerajaan itu, saudara. Ya, kita datang, kita melakukan peperangan rohani, hancurkan, ya, kuasa kegelapan di area-area kehidupan itu, saudara. Nah, saudara, itulah tugasnya, saudaraku, eklesia. Ya, itu yang pertama. Nah, kedua, saudara, tugas eklesia adalah, ya, kita membangun komunitas kerajaan yang mendemonstrasikan budaya kerajaan Allah. Ya, artinya apa, saudara? Kita bangun kompak-kompak yang nanti akan menghasilkan komunitas-komunitas kerajaan, saudara, yang berbeda sekali dengan komsel-komsel yang saudara tahu, saudara. Ya, ini komsel kerajaan, ya, komunitas kerajaan, di mana, saudaraku, ya, di situ budaya kerajaan Allah dinyatakan. Nah, apa itu budaya kerajaan Allah? Masih ingat, saudara? Buah roh. Ya, ketika kita penuh Roh Kudus, saudara, ya, kita jadi komunitas yang penuh Roh Kudus, kompak yang penuh Roh Kudus, komsel yang penuh Roh Kudus. Maka apa, saudara? Ya, perbuatan-perbuatan daging dimatikan. Yang keluar adalah buah roh. 9 sifat Kristus, sifat Sang Raja dimanifestasikan, saudaraku, di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat melihat ini, saudara, wow, mereka, saudaraku, akan sungguh-sungguh, saudaraku, melihat, ya, sifatnya Raja kita. Ya, mereka melihat kasih ada di tengah-tengah kita.
Wow, mereka saudaraku akhirnya disentuh hatinya. Mereka saudaraku akhirnya terbuka untuk Injil. Sehingga waktu kita beritakan Injil, mereka percaya dan mereka saudaraku masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari kita ekspresikan budaya kerajaan Allah di bumi ini saudara, lewat komunitas kerajaan. Ya, ada seorang saudaraku teman saya saudara, ya, dia saudara ya adalah seorang guru di SMA saudara. Ya, kemudian saudara, dia waktu dengar kebenaran ini, dia mulai praktekkan saudara. Ya, dia bilang, Tuhan, aku tidak mau sekedar mengajar. Aku mau Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di dalam kelas ini Tuhan. Ya, maka Tuhan beri aku hikmat bagaimana caranya. Dia dan istrinya mereka berdoa saudara. Akhirnya saudara Tuhan kasih hikmat supaya dia datang lebih pagi sebagai guru saudara. Dia mulai bersama dengan istrinya di rumah tentu. Ya, dia melakukan peperangan rohani saudara. Ya, dia mengikat pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap di kelas itu supaya tidak ada pemberontakan, tidak ada saudaraku hal-hal yang saudaraku jahat, kuasa gelap tidak dapat bekerja di tempat itu saudara. Dia mulai perang saudaraku, melakukan peperangan rohani. Ya, dia doain tiap bangku ya dari murid-muridnya. Dia doakan supaya saudaraku mereka semua bisa saudaraku ya mendapat kesempatan mengenal kasih Kristus. Dia tunjukkan kasih itu saudaraku. Dia hancurkan pekerjaan kuasa gelap. Apa yang terjadi saudara? Wow, kelas dia sangat berbeda saudara. Dan akhirnya kelas dia mendapat nilai rata-rata tertinggi dari semua kelas-kelas yang lain yang ada di sekolah itu. Sampai guru-guru yang lain bilang, Pak, apa rahasianya Pak? Kenapa kalau kami ngajar di kelas Bapak? Aduh beda ya, tidak ada kekacauan, tenang, damai. Ya di situ muridnya taat-taat, kok bisa Pak? Kelas kami kok kacau sekali. Dia bilang, kamu mau tahu rahasianya? Rahasianya adalah Kristus katanya. Ya, aku membawa kerajaan Allah hadir di kelas ini. Wah, mereka bingung saudara. Satu kali dia lagi ngajar saudara. Ya, dia habis doa pagi-paginya dia ngajar. Ada 2 wanita lewat saudaraku. 2 wanita ini ternyata membawa kuasa kegelapan. Mereka belajar okultisme saudara. Mereka lewat saudaraku di depan kelas ini terpelanting. Manifestasi saudaraku. Dia lagi ngajar aja, bukan khotbah loh saudara. Terpelanting, dia langsung keluar, dia usir roh jahat itu saudara. Keluar dari 2 murid wanita ini saudara. Akhirnya, 2 murid wanita ini bertobat, percaya Yesus, ya masuk ke dalam kerajaan Allah, dan revival mulai terjadi, melanda seluruh sekolah itu saudara. Nah itu kita menghadirkan kerajaan Allah dan menghadirkan kuasa dan budayanya saudara. Ya, sehingga orang melihat Kristus, melihat Raja kita, dan kerajaan Allah dinyatakan dan diperluas. Puji Tuhan, banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti ini saudara. Ya, ketika dipraktekkan di dunia bisnis, ya ada satu orang mulai praktekkan, Tuhan, aku masuk ke perusahaan ini Tuhan, aku berbisnis, tapi aku bukan sekedar berbisnis Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ya supaya saya Tuhan menghadirkan kerajaan Allah di dunia bisnis ini. Dia mulai doain ya pemimpin-pemimpin yang ada. Dia mulai doain karyawan-karyawan yang ada. Dia mulai doain. Nah, satu kali Tuhan tunjukin saudara bahwa ada pemimpin tertentu yang punya ambisi, dan bukan hanya punya ambisi saudara. Dia itu penyebab kerugian banyak sekali dalam perusahaan itu saudara. Ya. Nah, Tuhan tunjukin orang ini saudaraku pakai kuasa gelap. Lalu dia mulai panggil kompaknya berdoa, bersepakat ya menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan di perusahaan itu. Ya, mereka usir setan supaya kerajaan Allah hadir di perusahaan itu saudara. Benar loh saudara, habis didoakan
ya orang ini saudaraku, ya akhirnya saudaraku bisa bungkam dan akhirnya keluar saudara dari perusahaan itu. Dan akhirnya breakthrough, perusahaan ini mengalami terobosan baru. Nah ini saudara, jadi kingdom business. Ya, ini yang kita mesti lakukan saudaraku. Ya, dan ini dahsyat sekali kalau kita praktekkan. Ya, jadi ingat ya saudara, tugas eklesia, ya kita menghancurkan saudaraku, pintu gerbang alam maut, ya pintu gerbang kerajaan kegelapan, ya di kota kita, di bisnis kita, ya di sekolah kita, ya saudaraku, ya di mana Tuhan taruh kita saudara. Kedua saudaraku, ya kita mesti saudara, membangun komunitas kerajaan yang mendemonstrasikan budaya kerajaan Allah di bumi ini. Ya, itu yang kita mesti bangun di mana-mana, komunitas kerajaan Allah yang bisa menghadirkan kuasa dan budaya kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita semangat praktekkan ini saudara dalam hidup kita, ya. Tuhan memberkati.